Shalom, saudaraku yang berkati oleh Tuhan. Kita jumpa lagi di Motivasi Rohani. Pada saat ini, kita akan berpindah kepada Matius 21, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Matius 21, ayat 18 sampai 22. Judulnya di sana adalah Yesus mengutuk pohon ara. Judulnya boleh saja agak cenderung ekstrim, tetapi isinya adalah isi yang paling sangat berharga. Isinya adalah sangat bermanfaat, berkuasa dalam kehidupan kita. Mari kita baca. Ayat yang ke-18 dari Matius 21. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Karena pagi-pagi perjalanan tidak menaikkan kendaraan, tidak naik kuda, tidak naik apa-apa, hanya jalan kaki. Ya, perjalanannya pun jauh-jauh, dan seperti biasa karena Yesus adalah manusia, lalu dia merasa sangat lapar. Ya, dia sangat lapar, begitu lapar. Ya. Sampai dia ingin makan. Dia berharap ada yang dia bisa makan. Ayat yang ke-19. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa dari pohon itu, selain daun-daunnya saja. Ya. Jadi ketika Yesus sudah sangat lapar, ya, begitu sangat lapar, ya. Tapi dari jauh dia melihat ada satu pohon ara. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, tanda-tandanya, seharusnya pohon ara itu adalah pohon ara yang sudah berbuah. Ya. Karena tanda-tandanya salah satunya adalah memiliki banyak daun. Ya. Yesus sangat berharap pada saat itu, ketika dia sampai di depan pohon ara itu, ada yang bisa dia nikmatin, ada yang bisa dia makan, ada yang bisa dia lakukan sehingga dia bisa mengisi perutnya untuk tidak lapar kembali. Tetapi apalah daya, ternyata Yesus melihat tidak ada buahnya. Tidak ada, hanya daun-daun yang begitu lebat. Dia begitu sangat kecewa. Sampai kecewanya, di kalimat selanjutnya di ayat 19, katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Saking kecewanya, ya, saking sudah diharapkan, ya, seharusnya itu pohon melihat tanda-tandanya, melihat dari wujudnya atau dari itunya, ya, seharusnya sudah berbuah. Tetapi ternyata pada saat sudah dekat di depan dari pohon ara itu, tidak ada satupun berbuah. Sehingga Yesus berkata kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Apa yang terjadi? Di ayat 19 selanjutnya dikatakan, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Dengan kata lain, Yesus begitu lapar. Pada saat dia sudah lapar, dia melihat dari jauh ada pohon ara. Kalau dilihat dari tanda-tandanya, dari fisiknya, dilihat dari pohonnya, seharusnya itu pohon sudah berbuah, tetapi ternyata pohon itu tidak berbuah. Akhirnya Yesus begitu sangat tidak begitu menyenangkan. Akhirnya Yesus berkata kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Saudaraku, langsung seketika pohon itu menjadi
kering, layu, atau menjadi tidak lagi indah dilihat. Ayat 20. Setelah Yesus mencekam, setelah Yesus mengutuk buah pohon ara itu, lalu ayat 20, melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Atau pertanyaannya adalah, kok bisa ya? Setelah Yesus mengutuknya berkata demikian, langsung kering. Secepat itu. Kok bisa ya? Kok bisa? Kata muridnya. Bahwa Yesus berkata demikian kepada pohon itu langsung menjadi kering segera mungkin. Di hadapan dari murid-muridnya, ini adalah suatu pemandangan yang sebenarnya bukan hal aneh, bukan hal baru. Karena seharusnya mereka sudah mengerti bahwa kalau berjalan bersama dengan Yesus akan banyak kuasa-kuasa yang luar biasa. Kalau murid-muridnya saja sebenarnya memahami, mengerti, ya, dan mau melayani, mengikuti Yesus, sebenarnya berjalan bersama Yesus, murid-muridnya akan melihat banyak sekali kuasa-kuasa yang mustahil menjadi bisa dilakukan, yang susah menjadi mudah. Ya, itulah indahnya seharusnya. Ya, ini seharusnya murid-muridnya tidak lagi tidak lagi cengang, ya, tidak lagi kaget gitu. Tidak, karena berjalan bersama dengan Yesus, murid-muridnya harusnya luar biasa. Ya, harusnya luar biasa. Lalu ayat 21, Yesus berjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Nah, ini dia. Ada dua hal. Yang pertama, jika kamu sesungguhnya percaya dan tidak bimbang. Jika dua hal ini ditekankan dan kita miliki, apa katanya? Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, alangkah indahnya murid-muridnya memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Yesus walaupun tidak lama. Alangkah luar biasanya pengalaman mata mereka dijamu oleh Yesus, melihat segala sesuatu yang luar biasa di luar kendali manusia. Itulah yang seharusnya murid-muridnya bersyukur, karena ketika mereka merasakan, sadar kalau mereka berjalan bersama dengan Yesus, maka akan banyak perjalanan penuh kuasa, perjalanan penuh iman, perjalanan penuh dengan keajaiban-keajaiban mukjizat yang luar biasa. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, itulah indahnya jika saya dan saudara dan teman-teman kita berjalan bersama dengan Yesus. Kita percaya kepada firman-Nya. Kita hidupkan, renungkan terlebih dahulu sampai itu berkuasa dalam hidup, hati dan pikiran kita, sehingga tindakan kita pun akan menjadi luar biasa. Berjalan bersama dengan Yesus, saudara dan saya akan mendapatkan kuasa-kuasa yang luar biasa, perjalanan iman yang luar biasa, perjalanan iman yang bertumbuh, perjalanan keajaiban yang luar biasa. Itu mengapa Yesus katakan, dua hal ini jika engkau lakukan, ya, percaya dan tidak bimbang, kamu bukan hanya dapat melakukan yang kuperbuat katanya dengan pohon ara itu, tetapi engkau bisa mencampakkan gunung itu ke laut. Apa artinya, saudaraku? Kalau kita semuanya menyadari indahnya berjalan bersama dengan Yesus,
Indahnya mempercayai Yesus, indahnya mengandalkan Yesus, indahnya mempercayai firman Yesus. Maka apa yang Yesus lakukan yang sebenarnya mustahil di hadapan manusia bisa dilakukan dengan luar biasa kalau kita percaya dan tidak bimbang. Percaya dan tidak bimbang. Apa artinya percaya? Yakin. Yakin, saudaraku. Seberapa yakin saudara dengan janji-janji Tuhan? Seberapa yakin saudara dengan firman-firman Tuhan yang kita dengar, yang saudara baca, yang saudara tonton? Seberapa yakin? Atau seberapa saudara terima hal itu? Tapi kalau setiap firman, renungan, baik kita dengar, baca, ya kita lihat, tapi itu hanya sekedar saja. Tapi kita tidak membuat kita bertumbuh. Kita tidak membuat kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Kita tidak tambah menyadari bahwa kita harusnya lebih semangat berjalan bersama dengan Yesus. Maka kita akan bimbang. Orang bimbang. Apa arti bimbang? Orang yang tidak punya pendirian. Apa itu bimbang? Dia punya dua tuan. Apa itu bimbang? Tidak ada yang namanya keyakinan. Tidak ada keteguhan hatinya. Dia bimbang dia. Kadang kanan, kadang kiri, ya, kadang dingin, kadang panas, ya. Kadang percaya, kadang tidak. Mulutnya berkata yang amin, ya, yang beriman, tapi selanjutnya apa? Hatinya ragu-ragu. Sudah amin dalam doa percaya amin, akhirnya sudah amin berdoanya masih ragu-ragu. Saudaraku, itulah bimbang. Kita bimbang kalau Yesus bisa melakukan kuasa lebih dari apa yang kita lakukan. Ketika kita yakin dan tidak bimbang, bukan kita yang sedang berkuasa. Kita sedang membiarkan Yesus yang berkuasa karena hanya kebimbangan dan ketidakpercayaanlah yang membuat Yesus tidak bekerja dalam kehidupan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Pertanyaan, seberapa penuh kepercayaan yang saudara miliki? Karena itu akan membuat kita bersukacita. Tuhan berkati kita.